memang connect, baru semuanya akan menjadi satu rangkaian source skill yang sangat-sangat kombonya itu luar biasa. Tapi barusan ada Link yang memang sudah diamankan pula oleh Pegatron Alpha. Baru kita bilang ya, kalau dari Max ini adalah assassin dengan defense item. Sekarang Link kembali muncul, ada apa hari ini? Apa hari Sabtu tanggal berapa nih sekarang nih? Iya, ini tanggal 3 ya. 3 September adalah hari kebangkitan Link ya. Iya. Karena muncul terus nih hari ini. Hari kebangkitan assassin bola yang memang langsung disaksikan juga oleh Bapak Assassin kita ini ya. Ada Mama Seiko dan juga Duta Mang Ea di depan itu. Untuk sekarang di match yang terakhir dengan adanya dukungan dari masing-masing super fans, akan seperti apa matchnya aja di MPL Arena? Coba sekali lagi suaranya kita dengar dulu dong. Yap, itu dia semangatnya dihadirkan di MPL Arena. Land of Dawn akan menjadi saksi game yang pertama, match yang ketiga untuk hari ini. Iya, dan yang pastinya ini harga mati ya untuk match kali ini. Tadi kita lihat di mana Esmeralda untuk Luke, berarti ini adalah Selenamid. Ya, Selenamid dengan Magic Worship juga ya pakainya ini ya. Jadi langsung ngasih efek burn ke lawannya juga. Yap, Marky coba lihat tadi memberikan sedikit bantuannya agar dari Link cepat bisa mendapatkan juga karena purple buff yang dia butuhkan. Elzura ada di area mid dengan penggunaan Selenanya. Sementara itu Chana Kitty dengan Akai akan bergerak ke arah mana? Oke, ingin mengamankan seperti ke arah satu monster jungle. Bisa Oronya udah mulai hadir pula. Dapat kali ini langsung aja mengarah ke area dari satu Rokursa. Namun Elzura tertangkap basah di area tersebut. Untungnya dia masih bisa kabur dan Max langsung aja dengan pinpointnya dia pergi ke area dari Orange Buff. Early pressure dari Selena ini benar-benar harus dimanfaatin ya. Dengan adanya Abyssal Arrow dan kali ini hampir saja terkonek kepada seorang Ki. Masih bisa mundur terlebih dahulu pastinya, tapi di arah atas sudah terjadi 1v1 situation. Luke berhadapan dengan Ripo dan juga Kadera udah mulai tercicil HP-nya di tangan seorang Marky. Ya, sebenarnya yang bahaya di sini adalah gold lane-nya ya. Karena memang dari Beatrix yang juga bisa dapetin early advantage dengan item-itemnya. Pegatron Alpha mereka pastinya tetap unggul untuk di mid game, apalagi di late game-nya. Mereka masih punya Link yang bisa melakukan split push dan berkebalikan. Geek Fam kurang mempunyai hero yang bisa melakukan mobilitas. Yep. Kadera di bawah masih berkutat juga dengan satu marksman yang dimiliki oleh Pegatron Alpha dengan penggunaan Marky yang menggunakan ke arah Beatrix. Ya, ini mau gak mau nantinya di early game combo dari ini birunya aja udah sangat-sangat cepat sekali untuk menghilangkan satu wave minion, dan dia bisa melakukan rotasi pula ke arah yang berbeda. Ini mau gak mau juga harus sangat-sangat digaris bawahin. Oke, dan balik lagi ya dari Kadera sendiri dengan Cloud-nya ini benar-benar item dependent banget dengan adanya Turtle yang pertama sekarang udah muncul, masih belum bisa tampaknya. Lu kali ini harus mundur terlebih dahulu, nggak bisa lagi untuk terlalu maju karena ada Falah dan Ripo yang langsung mencoba untuk mengamankan top lane-nya, dan Turtle udah mulai ditarik menuju ke arah teman-teman dari Pegatron Alpha, dan Baloyski udah mulai zoning out juga. I'm offended belum connect karena siapa yang lihat adanya Ripo yang harus mundur terlebih dahulu, dan chain-nya connect mendorong satu dengan ada dominant blast hilang sudah Luke kali ini untuk pertama kalinya. Wow, satu efek 19 yang memang sangat-sangat on point. Melihat tadi ada MOPD yang udah dikeluarkan, plus jarak dari Donald Walking yang masih cukup jauh, tapi palanya harus mundur. Ripo sedikit lagi SP-nya. Chana Kitty berusaha untuk mendorong mundur tapi terkena efek dari Chain Enhance. Sangat-sangat mampuan mereka kesulitan hingga untuk kali ini Turtle yang pertama masih menjadi milik dari Pegatron Alpha. Owning di early yang cukup baik ya, dimana dapat 1 poin eliminasi ditambah juga dengan Turtle. Tapi kalau kita intip dari emblemnya malah yes, dari emblem Weapon Master di sini yang penting sebenarnya ada di gold lane ya, dimana Weapon Master akan berduel juga dengan Avaris, dan ini masih dengan momen-momen untuk menunggu siapa yang bakal nge-pull untuk goldnya sendiri. Magic Worship yang dipakai oleh Elzura juga dengan penetration dia, movement speednya untuk berhadapan dengan Impure Rage yang dimainkan oleh Falah. Dan Falah juga dia sama-sama penetration di sini. Jadi untuk mid laner-nya dua-duanya bakal cepat untuk mendapatkan damage. Iya, cuman ini PR-nya adalah dari Geek Fam kayaknya sulit untuk clear wave minion ya. Mengingat di sini midnya terisi oleh seorang Selena. Ya, yes, dan juga kali ini beralih ke arah bawah udah mulai terlihat adanya sedikit zoning out dari seorang Ki yang udah bersiap juga di area rerumputan, tapi Baloyski juga melakukan hal yang sama untuk saling menzoning.
The new Ox Effect. Wah. The better you smell, the better you play. Ih, semakin wangi, semakin cakep lah permainannya. Dan double blastnya connect pula ke arah Baloiski yang memang membuat dirinya tidak akan bisa pergi lagi dari area tersebut. Tapi Luke di area mid udah dengan Esmeraldanya siap untuk membantu rekan-rekannya. Hanya saja kali ini ada pergerakan dilakukan oleh pemain dari Bikiton Alpha untuk pergi ke area bawah. Yes, dan Ki masih coba untuk zoning out lagi. Alzura udah bersiap pastinya untuk melemparkan Abyssal Arrow-nya. Tapi lihat, udah ada satu Renner Avati. Belum berhasil untuk connect menuju ke arah Kadera yang dituju. Dan 20 detik menuju Turtle yang kedua. Ini harusnya bakal ada kontes sih dari Iya. Geek Fam. Oke, dan Demon Shoes tadi baru saja juga untuk Alzura ya. Tampaknya ada sedikit bocor dia di arah dari mana poolnya sendiri. Dan ya, masih dengan riset-riset manja sini. Lambat banget untuk tempo permainannya. Yep. Semua berusaha untuk mengcover di arah dari Gold Wave. Waduh, untungnya Elzura masih bisa pergi. Coba lihat lagi. Ada chain enhance yang udah dikeluarkan. Jana Kitty membawa Turtle tersebut mundur. I'm offended udah dikeluarkan. Tapi habis arrow-nya ditangkal dengan Guardian Bulwark. Baik banget Baloiski langsung aja mendorong mundur pergerakan dari Ripo. Ripo akan gak bisa selamat. Karena untuk kali ini dia harus mengeluarkan pula flicker. Tapi Ripo sepertinya masih bisa kabur. Tidak, karena Ripo-nya berhasil langsung diamankan. Dan Luke pun malah dia yang selamat dengan sedikit lagi HP yang tersisa. Dan Kadera memberikan bantuan untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Oke, intention kali juga mulai terbuka dan bahkan sebuah Wesker berhasil untuk mempunish seorang Baloiski di area River. Dan di mana Turtle yang tadi teriset di tangan Geek Fam Junior sekarang udah dipegang juga oleh Bigeton Alpha. Waduh, Jana Kitty masih berada di area. Tentu sedikit lagi yang tersisa. Ada pertempuran retribution yang tadi sangat-sangat terlihat. Namun menyisa sedikit dan Max lah yang berhasil mendapatkan Turtle tersebut. Dua kali Turtle, ini efek snowball dari Assassin juga udah mulai berasa. Udah owning banget juga dan Jana Cutie sebenarnya agak sedikit tertekan. Tapi Luke kali ini tentunya dengan Enchant bakal disambut lagi dengan adanya Max. Kali ini Luke yang tumbang untuk kedua kalinya. Dan harus merelakan satu tertarik di arah top lane juga hancur seperti di tangan seorang Ripo. Ya, dengan punya mobilitas yang tinggi, Link dari Max ini bakal bebas banget untuk menusuk ke area belakang. Tinggal menghindari saja posisi dari Baloiski ada di mana. Dari item build-nya Dominance Ice sudah selesai untuk Ki. Sedangkan ya, ini mid lanernya ya, karena dia Genius One buat Valah. Dan juga dia pakai Impure Edge. Jadi dia bakal dalam banget dengan ada tambahan 4% lagi damage to HP-nya. Setiap 8 second. Yap. Impure Edge dan itu bisa langsung menjadi satu sisi yang sangat-sangat baik digunakan apabila terkena pula ke dalam satu area. Habis arrow-nya gak kena ke arah Valah. Valah masih tetap berada di area mid. Dikeluarkan lagi habis arrow-nya gak kena ke arah siapapun. Sementara Kaye masih berlindung dari balik Guardian Bulwark yang dia punya. Dan wave ini di bagian bawah menghantarkan Bigoton Alpha untuk menghancurkan satu outer turret tersebut. Yes, dan ini dia dua outer turret yang udah hancur juga di arah atas dan bawah. Membuat dari Geek Fam kali ini udah cukup ketinggalan dari segi networknya. 3.300 network yang terselisihkan di antara mereka. Dan kali ini dari Alzura yang dari tadi aku belum lihat abis arrow-nya on point. Karena dari tadi kenanya Ki. Jadi gimana Ki nggak bisa langsung di instant kill. Oke, dan juga di sini adalah double roamer strats Iya. buat Geek Fam. Karena tadi Alzura juga dia kalau nggak salah ada konsil tadi yang dipakai oleh Alzura. Dan sejauh ini memang dari objektif ya, Bikiton Alpha mereka udah pegang bottom lane-nya, bahkan ini cukup kenyang dari markinya dengan 2 poin kill yang didapatkan. Waduh, kena nih gara-gara Julia dan itu bakal jauh banget. Tapi dengan timer yang sudah habis, stun yang sudah habis, dia pun masih bisa selamat. Elzura melemparkan kembali habis arrow-nya kena ke arah Max, tapi Max pun masih banyak perlindungan dan sulit untuk Elzura bisa mendekati ke arah tersebut. Tapi Baloiski terjebak seorang diri, ada flicker yang dikeluarkan. Bahkan kali ini Ripo dan juga langsung membalaskan keadaan. Ditampol sudah rubinya. Wow. Lenyap kali ini. Ini benar-benar bisa nge-cover dengan baik ya. Dia bahkan cuma muncul dengan charge-nya aja udah bisa mukul mundur dari Elzura. Sebenarnya bukan masalah di sana sih. Lihat level dari Elzura. Ya, level 6. Dia mid laner loh tadi. Iya sis. Dan ketinggalannya jauh banget dibandingkan mungkin dengan Valah yang sudah masuk ke level 10. 4 level gapnya loh. Ini balik lagi dengan clearing yang gak bisa instan gitu di area middle. Jadi gak bisa maksimal untuk leveling juga dari mid laner bagi Geek Fam. Belum lagi kan dia inisiasi yang dilakukan adalah kalau memang abis arrow-nya connect, Ya. baru terjadi sebuah pertempuran di atas tersebut ataupun sebuah pergerakan tambahan. Tapi kalau memang tidak kena harus kena dulu. Ada Renner yang masuk ke dalam tubuh dari Baloiski, 2,5 bar menghilang. Ini udah Baloiski. damage-nya sakit. Ini Baloiski loh Tank masalahnya. loh. Sakit banget loh. Iya. Oke. Dari Eroja juga kan susah kena ya karena ada kehadiran dari Lolita. Yap. Ini nih.
Dari Lolitanya dan Maxnya bebas banget. Level 12 untuk Link. Yang berarti ya dia udah punya mungkin potential damage-nya lah dengan Tempest of Blade-nya. Yap. Dan sekarang Marky pun udah join the fight. Ini mengakibatkan mereka juga akan sedikit sulit lagi. Kenapa? Karena Kadera masih menahan di bagian belakang. Ada Kaye yang langsung terkena tadi dari Abyssal, tapi masih bisa tertahan. Central turret di area mid pun sudah berhasil dihancurkan. Renner ke tubuh seorang Baloyski yang notabene dia adalah seorang roamer. Dia juga pakai dari emblem tanknya. Tembus loh, ini masih menit ke-9 gitu loh. Udah level 11 juga dari Markinya. Ini harus diwaspadai. Ingat sesaat lagi juga Lord yang pertama bakal muncul, tapi Ripo sedikit terkena dengan adanya poking damage dari seorang Elzuranya. Habis Laurel lagi-lagi mencoba untuk membuka area rerumputan, tapi belum ada satupun target yang dituju. Yap. Jana Kitty belum ada aksi inisiasi yang dia lakukan sejauh ini, belum ada aksi penjepitan pula. Tapi orange buff-nya coba lihat. Wesker sudah di standby kan. Siapa yang akan mau mendekat? Orange buff-nya berhasil menjadi milik dari Marky. Terus-terusan melakukan farming. Akan semakin sakit lagi damage-nya, akan semakin sustain lagi badannya dengan item-item yang akan dia pilih nanti. Oke, dan Lord-nya sudah muncul. Kali ini akankah menjadi sebuah kontes mengingat Max udah mulai hadir juga ngepoking karena Lord-nya. Jana Cutie udah bersiap di area rumputan pastinya untuk bisa melakukan adanya kontes. Tapi lihat setup yang dilakukan Elzura udah mulai kecicil juga dan harus mundur terlebih dahulu, tapi charge dilakukan kali dari seorang Ki memukul mundur seorang Jana Cutie dan juga Baloyski ke arah belakang dan Lord-nya terreset begitu saja. Oke, dan ini split yang dilakukan juga ya oleh si Ripo. Ini membuahkan hasil loh. Karena dari Esmeraldanya mau gak mau potongnya dia ini jauh lebih lambat untuk nge-clear wave dibandingkan dengan kita. Dan sekarang bikin turn alpha, kalau mereka mau ambil team fight inisiasi, mereka bakal bisa. Wait, itu di bawakan Natu Valanya mau dikeroyok kah? Masih ada flicker. Renner apatinya masih ke dalam tubuh dari Akai, tapi Lord masih setengah SP lagi, terkena pula ke arah dari Link. Akankah Jana Kitty mau maju ke bagian sana, tapi masih bisa dibalaskan langsung dengan 1-19. Mereka semua dipukul mundur. Lordnya berhasil menjadi milik dari Marky dan juga Bikiton Alpha dilompati dengan satu kali tabur dan juga udah ada Blazing Duel memberikan damage satu area. Namun masih belum begitu berasa untuk damage yang dimiliki oleh Kadera hingga membuat malah mereka kehilangan 3 playernya. Di farm tertinggal begitu jauh. Wow, peperangan yang terpisah. Mereka memukul mundur tadi Jana Cutie sama Baloyski, tapi Lord-nya masih ditahan dan bisa disecure oleh seorang Marky. Ya, ini sebuah keuntungan yang begitu banyak ya. Ya, damage yang bisa diberikan oleh Kadera juga ternyata nggak terlalu besar dengan Blazing Duet. Dan itu key factor banget sih buat Bigetron ya, untuk mereka bisa menangin tadi team fight-nya. Iya, balik lagi. Cloud benar-benar item dependent banget, dan apalagi kita lihat belum terlalu bisa keep up juga ya, mengingat Marky udah level 14, terpaut 3 level. Ini pasti akan menjadi cukup sulit, dan bahkan Wind of Nature udah di-secure oleh Marky. Ya, itu item yang paling penting untuk team fight ke depannya. Ya. Karena Blazing Duetnya pastinya bisa miss. Plus untuk sekarang dari Geek Farm mereka tidak punya satu high ground yang bisa membantu untuk bisa menghilangkan satu wave minion dengan sangat cepat dari Selena juga. Hanya bisa membantu dari kejauhan dengan trap dan juga arrow yang dilemparkan. Nomor 19 tapi masih tercancel dengan dari satu Abyssal arrow. Masih selamat mereka sejauh ini, tapi tidak untuk satu best star yang ada di area top lane. Ini baru menit ke-12 loh, dimana mereka akan kehilangan kah 2 best turret. Sayang sekali dan mereka rugi banyak loh. Balik lagi di sini nggak ada yang punya high ground defense gitu loh untuk bisa nge-clear wave minion dengan cepat kecuali Blazing Duet. Ya, dan itu Blazing Duet pasti mahal ya kalau cuma untuk melakukan clear wave minion. Yeah. Jadi tugasnya Geek Fam ya, kalau mereka mau kembali ke tracknya nih untuk bisa berhadapan dengan Bigetron Alpha, main pick off. Pick off di awal mereka gak jalan, mereka harus bisa mainin sekarang. Cuman targetnya memang harus pas. Kalau targetnya ke arah tank, bakal susah untuk bisa tumbangkan, atau mungkin yang licin ya. Jadi Marky ini harus menjadi target. Entah gimana caranya. Wow, ya, dan lihat ini baru Ripo aja yang tumbang kalau sejauh ini. Wait. Nah, tuh nggak kena tuh Abyssal arrow tadi numpang lewat doang ke sebelah kiri dari Marky. Kupingnya ya. Iya, kupingnya wish lewat tadi. Masih cukup slow tempo ini dimainkan oleh kedua tim ini. 13 menit waktu berjalan, 81 poin kill Kadera dengan penggunaan dari cloudnya 761,2. Itulah average goal per menit yang berhasil dia dapatkan. Ya, dia masih cukup tenang sih untuk melakukan farmingan, tapi sekarang dengan kondisi gap gold yang lumayan jauh, ini bisa ditangkis lah serangan dari Cloud ya, setidaknya satu kali ketika ada tim fight besar yang terjadi. 12.500 loh, bahkan lihat dari turret Bigetron Alpha nggak ada yang tersentuh sama sekali ya sejauh ini. Ya. Masih utuh seutuh-utuhnya. Iya loh. Iya, dan nggak ada yang bisa nyicil juga, dan bahkan pergerakan dari Kadera juga nggak dikasih space untuk bisa maju, tapi Abyssal Row lagi-lagi menghantui seorang Marky.
Yap, karena untuk Geek Farm sendiri juga penggunaan Selena untuk menjadi satu mid lanernya ini akan sangat beresiko. Kenapa? Karena Selena bukanlah hal yang baik untuk bertahan gitu. Tapi di saat menyerang Selena satu hero yang sangat bagus sekali. Tapi di saat dia disuruh bertahan, ini menjadi sebuah kesulitan tambahan lagi untuk Geek Farm. Clear minion juga lambat. Gak bisa arrow-nya kalau kena. Oke, kalau Di tidak kena, solo. nah ini kan sangat membawa waktu. Tapi Marky solo kill aja terhadap Lord. Ini damage macam apa yang udah Wesker doang ya. dihasilkan? Oh, Pakai wow. Wesker doang loh, dia nggak pakai DPS sama sekali. Yes. Wesker. Sedemikian pede untuk nge-solo Lord. Iya. Menit 14. Dan dari Geek Fam juga nggak berhasil untuk melakukan pick off-nya kayak seperti Om Wawa bilang ya. Early advantage-nya nggak bisa dimanfaatkan karena balik lagi di sini ada assassin yang bisa bersinar juga dari early Ini. game. Wow, ini dengan Lordnya mereka bersiap dan konsel yang memang sudah dikeluarkan mulai berbelok sedikit ke kiri. Dan ada Baloiski yang akan tertangkap basah. Tapi Baloiski dengan setengah SP lagi yang mau peder dia kena langsung ada 2 orang. Tapi boleh dikeluarkan pula berarti kami kabur dari bersama. Tapi Jana Kitty dengan habis spin yang dia miliki. Tapi KE di bagian dalam sana berusaha untuk langsung berlindung dari balik Guardiano. Buat dia blok yang dia miliki. Dan mulai terdorong pula. Dilompati dari Max. Tidak satu di fight swordnya. Tapi Marky berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Wow, tapi off-nya tadi seorang Kadira ya di aksi pertahanan yang akhirnya membuat base-nya terekspos dan kemenangan berhasil untuk diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama. Ya, ini ketinggalan item jauh banget sih untuk Geek Fam ya, apalagi untuk di early-nya, di mana draft mereka di sini ya akan bermain di seputar dari early game. Ding goldnya jauh, mereka bisa nge-ambush dengan adanya blast juga tadi untuk reinitiate apa yang sudah dibuat oleh Geek Fam. Dan Elzura di sini dengan Selena dia konsil ya pakainya. Calamity Reaper bersama dengan Clock of Destiny, yang satunya konsil berarti double konsil ya. Yap. Double konsil ternyata. Jadi QT juga dengan Ice Retribution. Double console gak ada hit ya? Ya bukan ada hit benar berarti. Sedangkan untuk dari Bigetron Alpha, karena item-item mereka udah jadi juga dari Ripo, dia cuma terpick off. Satu-satunya pemain yang terpick itu cuma Ripo, karena memang ya wajar aja dia di garis depan, dia Makito, dan dia harus bisa nge-backupin dari damage-nya. Berarti dari item defense-nya ini nggak terlalu penuh untuk si Ripo. Oke, dan satu poin eliminasi aja ya. Ini bukan hal yang baik pastinya untuk Geek Fam dan Bigetron Alpha. Di sini juga dari seorang Markinya, ini udah full item banget sih, dia udah bahkan menit 14 Iya. bagi seorang marksman. Sebenarnya lebih Udah ke jahat banget ini. lihat dari objektifnya itu. Iya. Red Lord Turtle-nya 923. Ini udah mencerminkan segalanya. Belum lagi dari buff-nya juga 11 dan juga 12. Itu kali 3 dengan kali 2 loh untuk perbedaannya. Jadi memang invasi ke jungle ke Geek Fam ini saking kerasnya, gak bisa ditahan sama sekali. Turret gak ada yang hancur. Betul. Lord juga gak dapet. Turtle juga di secure 3-3-nya sama Bigetron Alpha. Ini benar-benar udah snowball banget pastinya, yang pastinya udah gak bisa lagi dibendung oleh Geek Fam. Tapi pastinya ini akan ada reset untuk game yang kedua. Tapi kita akan lihat dari post game-nya. Marky kan? Ya, Marky. Marky 823. Iya. The Rich Guy oleh Livin by Mandiri, Marky, terus the carry-nya juga ada Marky kembali. Bebas banget sih dia memang. Sandbag-nya kita punya Baloiski dan Forgotten One, ada Falah di sana dengan Julian dia juga. Damage Tower ini cuma 160 loh dari Geek Fam. Jadi mereka ketika lagi mendekat ke bagian dari turret, ini udah langsung di pressure. Oke, kalian mundur lagi. Team fight lagi mau dibuat di turtle tadi. Tiba-tiba dari balik rumput ada Lolitanya, ada Ki yang langsung melakukan initiate. Belum lagi kalau tadi kena siapa yang tadi kena Abyssal Arrow, si Falah kena Abyssal Arrow juga. Dengan gap level yang jauh ya gak jadi serang kan Selenanya. Gak bisa di instan juga soalnya. Gak bisa di instant, gak bisa di bersama sekali, harus mundur ke belakang juga. Dan Jana Q3 ada kill participation karena memang cuma 1 poin kill yang didapatkan oleh Geek Fam. Ini berat banget karena semuanya dipegang oleh Bigetron Alpha. Tadi kendali permainannya yang dimana kita harapkan ini 2 roamer yang dibawakan bisa agresif, ternyata terpatahkan begitu saja. Dan MVP by Samsung Galaxy A Series jatuh ke tangan Marky kali ini. Nah, Wow. tapi Angel lah. Wow, Angel untuk Falah. Iya. Berarti ini Ki yang akan menggunakan Masya harusnya. Dan Makito masih ada di tangan dari si ini Ripo ya. Sangat beresiko dengan ada Esmeralda di tim dari Geek Farm, tapi tidak apa-apa, itulah resiko yang udah langsung diamankan pula oleh pemain dari Bigetron Alpha. Terlihat untuk kali ini semangat dari MPL Arena pun sudah mulai terbakar kembali. Tiap dukungan sudah mulai mereka berikan. Go 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 BTR. Ini apalagi semangat Ki. Ya Makasih ampun. Dede. Terima kasih. Dan ini adalah jajaran pemain dari Geek Farm Plus. Nanti kita akan melihat juga jajaran pemain dari Bigetron Alpha seperti apa lagi hasilnya.
2-0 atau 1-sama. Kalian pun boleh langsung nge-spam aja di kolom komentar 1-sama atau 2-0. Karena ini masih terbilang match point untuk Bigetron Alpha ya. Adakah gandaan poin yang bisa di-secure atau justru Geek Fam yang akan menarik paksa Bigetron Alpha ke game yang ketiga? Kita akan lihat jawabannya sebentar lagi karena Land of Dawn udah terpantau kali ini di game yang kedua, match ketiga di MPL Indonesia season yang ke-10, minggu keempat, hari kedua. Oke, ini dia waktunya kita akan langsung melihat seperti apa lagi nih permainan dari tiap tim, permainan dari tiap player, dan juga bagaimana sinkronisasi dari tiap-tiap role-nya. Ya, dengan adanya Angela yang pakai oleh Vala, ini berarti masuknya Julian juga sebagai jungler. Cukup jarang sudah ya kalau kita lihat memang dari Juliannya sendiri. Jadi Max di sini harus bisa ekstra keras juga untuk bekerja karena berbeda mungkin di game yang sebelumnya mereka nggak punya shield. Oke, itu dia Vala. Langsung dikejar habis-habisan dan ada satu first blood yang diciptakan oleh Geek Fam. Dan inilah kengerian yang udah mulai mereka ciptakan. Tapi Jana Kitty digaruk habis-habisan, ada Luke juga. Perlahan tapi pasti mulai bergerak ke bagian depan. Ada Ripo yang membayangi dirinya di bagian belakang. Ini yang harus memang dimanfaatkan dari early game ya. Pick off demi pick off yang tercipta kali ini udah mulai dijalankan dengan baik dari Geek Fam. Dan satu coveran dari Baloiski juga. Tapi kali ini Puppet of the String-nya bakal connect menuju serang Baloiski. Terkena dengan adanya efek Stanky. Kali ini bakal coba untuk menggaruk lagi. Dan satu poin eliminasi balasan berhasil diambil oleh seorang Ki. Itu capek banget lah, efek slownya bertubi-tubi. Masalahnya ada Angela tadi, ada Masya pula, belum Papa String-nya, belum Magic Love Wave-nya, semuanya diberikan di situ dan membuat pergerakan dari Valoiski pun terhambat. Oke, meanwhile di bottom lane satu habis connect dan ada satu Purify langsung menetralisir adanya Lele yang nancap ketemu seorang Marky. Dan ini pun adanya juga space yang diberikan ya, dimana di arah top lane Ripo udah cukup owning dari segi XP-nya. Bakal coba untuk sneaky-sneaky di area rerumputan menuju ke arah turtle yang pertama. Iya, dan bahkan Ripo dia menang level dibandingkan dengan Luke ya yang ada di top lane. Tapi satu yang pasti sini Marky dia cukup respect juga dengan musuhnya, dengan lawannya. Itu ada Chow, ada Selena, dia pakainya Purify. Yap, ini pinter ya pemilihan dari spellnya. Tadi aku ya. kaget aduh selamat. Wah, langsung diajar. Satu hit terakhirnya. Walaupun tadi udah ada bantuan yang diberikan, namun di area yang lain ada Turtle pula yang langsung aja mereka kontes. Dan sekarang dari Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Kipam, dan MVP-nya langsung aja menjepit, ditendang lagi dengan Wave Dragon. Mau pergi ke arah mana kayaknya karena udah dikoyak habis-habisan, tapi Kayeye masih selamat loh. Wow. Dengan HP yang begitu tebal ya, yang kita tahu juga Masya gak begitu mudah untuk ditumbangkan. Dan bahkan kali ini dari Geek Fam cukup unggul dari segi networknya juga. Tapi lagi-lagi kali ini Abyssal Arrow yang coba untuk connect, dan kali ini bakal coba untuk di dive in. Dan satu blazing duet berhasil untuk mengusir Elzura menuju ke arah belakang. Ini benar-benar dari tadi untuk Marky mendapatkan godaan yang begitu banyak, mendapatkan sebuah tekanan yang begitu banyak. Luke menemani pergerakan Max untuk melakukan farmingan. Saya temenin ya. Betul sih, dan ini yang dicari oleh Geek Fam di game yang pertama. Game kedua akhirnya mereka dapetin temponya. Gold lane-nya diharas habis-habisan. Udah sampai dengan berapa kali kita melihat skenario di mana Marky hampir terpick off di bottom lane. Yap. Hingga tadi udah ada ya, di saat Purify-nya memang tidak ada lagi ya, mau gak mau hanya tinggal menunggu nasib saja. Dan tadi untuk Geek Fam berhasil untuk mendapatkan poin kill lewat satu hal tersebut. Baloiski ada di bagian tengah bertemu dengan Kaya yang numpang lewat begitu saja, ditembak dengan Renner. Tapi di area yang lain lagi Max dan juga satu rekannya berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Luke, walaupun Luke udah mengeluarkan langsung ke arah sprint yang dia punya. Invention-nya juga belum kena ya, tadi sejauh ini masih terlalu jauh untuk digapai. Tapi kita lihat juga Kadera yang kita tahu sebagai pengguna Beatrix yang cukup handal. Sekarang udah level 6, meninggalkan satu level di atas Marky. Iya, dan ini Elzura juga kena ya dari bisa arrow-nya dia. Dan ya masih tetap dengan 2 roamer sekarang. Yep. Kadera mundur sedikit, memancing sepertinya, merubah lagi dari sisi senjata, tapi Elzura berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Coba lihat Baloiski ingin maju, tapi udah ada lagi satu Cenenas yang itu apabila dia tetap memaksakan keadaan, malah dirinya lah yang akan langsung ter-take down bisa-bisa. Oh, Baloiski kali ini menjadi garda terdepan bagi Geek Fam dengan adanya particle buff yang bakal coba untuk diganggu milik seorang Max, tapi bakal ditinggalkan begitu saja mengingat dengan adanya turtle yang muncul juga. Tapi satu auto turret di arah bottom lane udah setitik lagi, dan pastinya dari balutan sinergi auto turretnya juga udah di-plating habis-habisan nih. Yep.
Itu aja dengan Rera Rapati tanpa adanya Wave Minion aja udah dipastikan bakal hancur. Dan sekarang Wave Minion udah masuk, Turtle berhasil mereka pula dapatkan. Tapi Geek Farm udah mulai menjauhkan dari sisi networknya. Mereka seperti udah ketemu lagi nih ritme permainannya. Ya dan ya balik lagi yang dicari ya Abyssal Wah, Arrow yang kena memang lagi. selalu bisa kena char terus menerus. Waduh, mau dipaksain masuk kan tidak? Karena Magic Low Wave tapi ada flicker. Untungnya Angela langsung yang memberikan sebuah backup dengan sangat baik. Tapi untuk kali ini Selenanya langsung aja menjadi satu korban yang sama ringan. Tapi KYY dengan ada trap di dalam tubuhnya ditempakin lagi dengan Wesker yang udah digunakan oleh Kadera. Masih bisa bertahan dan KYY masih tetap stay di area tersebut. Tapi Renner connect lagi. Wow, itu bocor banget ya pakai Weskernya juga. Dan bakal coba untuk dicicil dengan adanya Renner yang dipegang oleh Kadera. Satu Battle Mirror Image berhasil untuk menggocek damage yang diberikan. Tapi lihat Wave Dragon yang connect kepada seorang Marky yang dituju disambut lagi dari Padisam dengan heavy spin. Marky menghilang kali ini dan Geek Fam berhasil mendominasi game yang kedua. Tapi di sisi lain Elzura terkena in hand change tapi tidak menjadi hal yang cukup berarti mengingat belum ada follow up berlebih lagi dari Bigetron Alpha. Nah ini masih di awal sih sebenarnya, tidak terlalu jauh juga keunggulan untuk Geek Fam, hanya di angka 2000-an. Tapi memang kombinasi ketika terkena dari Abyssal Arrow dan di belakangnya ada Renner Apathy itu damage-nya besar banget dan bahkan bisa nge-pick off pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Sementara untuk sisi raiding dari jungle milik Bigetron Alpha ini selalu berhasil untuk Geek Fam. Wow, dan bahkan Purple Buff-nya berhasil untuk tercuri ya. Ya. Dan dengan pemilihan emblemnya juga si Unbending Will kali ini pakai oleh Ki akan memberikan extra damage tiap kali ada 1% HP dia yang terkuras juga dengan tambahan full HP dan juga physical defense. Ya mungkin tanky dikit lah ya, tapi ketika Abyssal Arrow masuk, ketika ada Look dengan Stardust Dance di samping dia, tetap bakal bocor juga untuk dia. Iya. Dan Ki sekarang merubah pola permainannya. Tidak untuk langsung memberikan backupan kepada rekan-rekannya. Dia lebih baik untuk melakukan split push dulu. Karena masih bisa menghasilkan wave minion. Dan itu pun bisa lagi membuat mereka mendapatkan satu objek utama yang dimiliki oleh Geek Farm dari masing-masing outer turretnya. Dan itu bisa ditumbangkan. Tapi sejauh ini untuk Kadera masih tetap stay berada di lane yang menghantarkan wave minion mereka lagi. Itu yang masih dilakukan juga oleh pemain dari Geek Farm dan juga Bigetron Alpha. Ya dengan item defense sebenarnya untuk Ki ya, Molten Essence ada bakal mengarah ke Guardian Health. Oke, ada Purify yang bawa masih selamat, belum mau mengeluarkan lagi ke arah satu Battle Mirror Image untuk langsung maju ke bagian depan. Namun malahan dari kali ini turtle-nya diambil lagi. Yes, dan ini juga ada swap ya yang dilakukan di mana Kadera berhasil untuk mendapatkan objektif demi objektifnya lagi di mana satu outer turret dari top lane berhasil untuk dirontokkan dan di arah bawah 1v1 situation antara kedua XP lanernya dan bahkan kali ini dari Elzura dengan Selenanya benar-benar menghantui pergerakan dari Marky. Ya, Elzura bisa masuk terus karena memang selalu kena juga sih dari Abyssal Arrow-nya. Lihat, dia tiap kali ngelepasin Abyssal Arrow itu kayak ada threat tambahan, ancaman tambahan untuk Bigetron Alpha. Dan yang gue suka dari Bigetron Alpha adalah mereka respect dengan adanya Purify tadi yang menyelamatkan Marky berulang kali. Walaupun bisa mengurangi juga dari sisi mobilitas, bisa mengeluarkan Blazing Duet, tapi setidaknya itu pun ya mau nggak mau juga mengcover dirinya dari serangan pemain The Geek Farm yang memang dari tadi bertubi-tubi banget hingga menit segini networknya udah berjarak 4.000 loh. Wow, dan pastinya buat teman-teman di rumah jangan lupa nih sebelum mabar wipe out dulu ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulder edisi terbatas. Beli sekarang di minimarket atau e-commerce kesayangan kalian. Itu adalah quotes dari Tigreal. Ini pesan ya, tolong dibaca ya teman-teman. Tapi lihat, satu inner turret di arah top lane juga akan menjadi satu target operasi bagi Geek Fam. Bakal coba untuk dicicil juga dengan adanya Renner, tapi sejauh ini masih bisa di-defense kali ini dengan adanya Swerve Spin lagi. Padisam juga dengan Abyssal Arrow yang connect berhasil untuk menumbangkan Max di area middle-nya. Oke, ada Jana Kitty yang langsung dikejar habis-habisan tapi tidak sempat. Malah kali ini Pakito yang menghilang pula di mana dia memberanikan diri masuk ke dalam area defensif yang sudah dibangun oleh pemain dari Geek Farm. Pakitonya Ripo tidak kuat menahan fight-nya damage yang dikeluarkan oleh Wesker. Wow, ini ya early yang bisa dimanfaatkan juga mengingat kali ini dari Markinya juga cukup tertekan. Balik lagi, Cloud benar-benar item dependent banget dan ini susah banget sih untuk keep up. Iya, terlalu butuh item ya. Memang ini kekuatan dari Wesker sendiri ya punya satu BOD atau bahkan punya Heptasis juga itu udah lebih daripada cukup untuk menumbangkan hero yang sekelas dari Assassin Marksman. Wow, tapi lihat Kadera benar-benar nggak
luput pandangannya ya. Dia selalu hadir untuk menghantui. Dan lagi-lagi kali ini dengan adanya Janna Cutie mencoba untuk nge-set up ke arah Lord yang pertama. Dan satu Abyssal Row connect. Disambut lagi dengan ada Dragon Max-nya kali dalam ancaman. Tapi Power berhasil untuk masuk dan hardguard-nya connect kepada seorang Ki. Belum ada nyawa yang ditumbangkan dari teman-teman Bigatron Alpha. Tapi Luke hanya memukul mundur dan memberi space aja, di mana Lord yang pertama berhasil untuk di-secure oleh Geek Fam. Nah, ini pembalasan sweet revenge sebenarnya untuk Geek Fam. Karena di awal sampai dengan menit yang ke-10 ini mereka masih unggul. Mereka unggul level, mereka unggul item, dan sekarang mereka dapetin Lordnya juga. Itu belum lagi tadi Rena Rapatinya connect pula ke arah Angela ya. Penggunaan Angela di sana ada Esmeralda, di saat mereka dalam winning moment ini sangat-sangat enak banget lah, ataupun winning condition gitu. Tapi di saat mereka tertekan kayak sekarang, mau masuk pun ke dalam satu player nantinya, Angela hanya akan menjadi pedang bermata dua. Rena Rapati tadi dikeluarkan kembali, tapi belum mengenai ke arah siapapun. Marky memberanikan diri mulai maju ke bagian depan. Battle Mirror ini masuk ke belakang lagi. Abyssal Arrow belum kena ke arah siapapun, dan Kikva menguasai area pertahanan Bigatron Alpha. Wow, lihat deh, dengan adanya Lord yang berjalan di arah atas masih belum dikawal kali ini. Masih mencoba untuk memberikan ada satu management wave minion, tapi dengan ada sebuah Dragon Ball kepada seorang Ki kali ini disambut lagi dengan ada hardguard, tapi Paulus ditumbang. Kadera dalam ancaman dan bakal Kadera down, dua player hilang dari Geek Fam. Dari Bigatron Alpha masih bisa defense dengan cukup baik dengan hilangnya dua player. Oke. Sebuah serangan dadakan yang langsung diberikan oleh pemain dari Bigatron Alpha membuat shock terapi yang sangat terasa untuk Kikva Momawa. Itu nyaris banget tadi. Untungnya Marky juga masih survive ternyata. Dan dengan tumbangnya dua hero ini agak ngeriset dan memberi waktu untuk Bigatron Alpha untuk bisa kembali ke permainan. Gold gap-nya juga ya masih lumayan sih untuk gold gap-nya. Tapi mereka harus hati-hati untuk Geek Fam-nya. Kalau mereka tetap untuk membuka dengan team fight seperti itu, pastinya opening bisa dimaksimalkan oleh Bigatron Alpha. Luke udah kembali lagi ke bawah dengan deretan item yang sudah terlihat akainya nih. Waduh. Udah luar biasa nih itemnya, Om. Iya, dari Beatrix mana? Beatrix harus duel sih dengan si Cloud ya, dan Beatrix sendiri dia udah punya BOD, Melvick bersama dengan Hunter Strike. WON bahkan udah punya, jadi unggul 2 banget. Kejepit lagi dong Ripo. Akan berbuat apakah dirinya karena tidak bisa kemanapun. Hilang sudah dirinya di area tersebut dengan ada jepitan yang langsung dilakukan. Bahkan untuk kali ini mereka semua berfokus untuk bisa mendapatkan lagi satu Bestara. Beatrix ya masuk ke bagian dalam untuk mendapatkan lagi karena satu player, namun kayaknya mundur ke bagian belakang, tapi terkenal lagi dengan satu Abyssal Arrow. Bahkan Weskernya menghilangkan Max dengan begitu cepat. Mendadak ada 1, 2, 3 player miliki dari Bigatron Alpha menghilang satu persatu. Umpan lambung demi umpan lambung ya dari seorang Elzura berjalan dengan baik kali ini. Bakal coba untuk maju lagi, Blazing Duet ke clear wave minion dengan begitu cepat, tapi Marky gak bisa selamat. Damage yang diberikan juga cukup sakit, dan pasar kali ini habis dan memporak-porak data set, tapi dilakukan oleh Bigatron Alpha. Ki masih bisa selamat, tapi ternyata tidak. Double kill di secure oleh seorang Kadera dan harus menghilangkan juga satu Bestara dari bottom lane. Oke, ini dia sepertinya akan menjadi kemenangan untuk Kikva di game yang kedua, karena skor akan menjadi 1-1. Belum berakhir pertempuran ini. Panas sekali game yang kedua, dan Geek Fam berhasil mencuri poin dan membawa Bigatron Alpha ke game yang ketiga. Sengit ya, game pertama strategi jalan, game yang kedua jalan untuk Geek Fam tadi. Pick up strats-nya mereka kembali juga, dan ya meskipun memang ada spell yang cukup respect ya, ada Purify yang dipakai, tapi kalau kena terus-terusan untuk bisa arrow-nya sulit banget untuk bisa ditangkis. Dan ada dua opsi, satu udah mereka masih tetap menang, dan tadi gap item itu jauh banget. Nanti kalau kita lihat di sini nih, lihat dari Kadera bersama dengan si Marky ya sendiri, itu udah ada 6 item dari tadi loh, itu 6 itemnya, dibandingkan dengan Marky yang mungkin baru selesai untuk Demon Hunter Sword-nya. Bahkan Wind of Nature dia juga belum punya sama sekali, bakal mengarah ke Wind of Nature. Dan one sided, yes, di game yang kedua kali ini 3 turtle, 1 lord, dan juga ada 8 turret. Meskipun memang orange buff, purple buff masih bisa disecure oleh Bigatron Alpha, tapi Geek Fam pressure mereka gak cuman masuk ke dalam jungle, tapi menyerang hero-hero dari Bigatron Alpha. Jadi tinggal pilih mau yang mana nih kita nih. Golden Gas dan Gold T-nya Marky rame banget dari tadi. Udah kayak pasar malam di sana. Still like Plat nggak bakal mampu untuk menahan Wesker dengan deretan item yang udah ada di dalam tubuh dari Kadera. Soalnya diumpanin pakai Abyssal Row juga gitu loh. Magical damage-nya juga ada itu magic damage, sakit. bener. Still like Plat gak cukup gitu untuk bisa mendefense. Dan lagi-lagi Purify juga kan punya cooldown. Di saat dia oke sekali selamat gitu ya, tapi kan cooldown Abyssal Row pasti lebih cepat kan. Dan akhirnya itu ditargeting terus-menerus, membuat dari Marky-nya juga
cukup Plus, sulit ya untuk Kay bertahan. sendiri kan udah punya blade armor ya. Tapi sepertinya nggak bakal ngaruh. Kenapa? Hasclaw Ada Hasclaw ya. Iya. 985 what? Ya makanya aku bilang ini orang luar biasa Wah, gitu. wah, wah. Kadera dengan Sultan ya. Rizka Livin Mandiri bersama dengan The Carry juga sekaligus sandbagnya Ki Angkatan Wanjana QT. Rookie monster berikutnya lagi kah? Untuk dari tim-tim yang memang punya pemain-pemain baru. 985 gol per menit. Di game yang pertama di kejuaraan apa? One sided habis-habisan loh. Nah. Tapi gas tinggi ini. Betul. Ini lebih tinggi lagi karena pressure-nya itu wah. Ini apa-apaan? Kadera, kamu apa yang kamu lakukan dari tadi? Teman kamu berperang, kamu ngapain? Hei, Farming bos. Iya. farming bos. Dia salah ini ya kayaknya, dia mainnya farming terus ya kan, bodo amat kalian perang, gue farming. Karena memang dari tadi tim fightnya juga Farming nge-kill, farming Akai, pick off. Selena, Iya, farming sibuk. nge-pick off, farming nge-pick off dan ini hasil. Poin-poin eliminasinya juga sih yang membuat dia semakin tinggi dari segi goldnya. Ya dan Elzura Jana QT kill participation yang cukup besar kali ini 83%. Jadi jalan terus sini bareng-bareng lemparin bisa Lero kalau karena nanti bisa di follow up juga dengan Jana QT. Yap. Jadi ya teamwork yang bagus banget untuk Geek Fam di game kita yang kedua dan MVP by Samsung Galaxy A Series. Oh, Selena dari Elzura. Magic Worship juga pakainya ya. Yap, Magic Worship kali. Selamat pun akan ada efek bakaran yang Iya. tercipta. Terpaksa dipakai sama Tapi Wise Baxia. satu sosok yang sangat tebal sekali. Bisa ngedeny pula ke Esmeralda. Ya itu Baxia. Baxia sudah nongol untuk kali ini penentuan game yang ketiga. Ini sudah semakin panas pula tadi dengan adanya super fans yang masing-masing sudah memberikan dukungannya nih. Betul. Dari MPL Arena masih penuh juga sampai malam hari ini. MPL Arena nih untuk Big Troopers dan juga dari Geek Fam ya. Mereka semua masih memberikan dukungan. Coba sekali lagi nih MPL Arena, kita mau dengar semangat dari MPL Arena. Wow, masih semangat ya karena malam minggu tidak kelabu karena ada MPL yang menunggu. Dan ini dia match point untuk kedua tim. Dan yang pasti akan menjadi penentuan siapakah yang akan bisa mencuri poin di game yang ketiga. Dan sejauh ini kita lihat siapa yang jadi jungle nih? Joe. Cownya yang akan menjadi Chow jungler. jungle kembali muncul. Kembali muncul. Welcome Sekali to lagi dan Mobile Luke Legends. sudah langsung mengisi area XP lane. Cownya pergi ke area dari Orange Buff. Begitu pula yang akan dilakukan oleh satu jungle utama yang dimiliki oleh begitu apa. Tapi mereka akan mengarahkan itu semua langsung ke area dari saat dimulai kembali. Tapi baru saja kembali dimulai tapi keagresifan sudah muncul juga. Ada pokingan damage dari seorang Baloi Skim menuju ke arah Falah. Dan juga kali ini di arah top lane-nya di babysit oleh seorang Ki. Yap, ini belum lagi tadi ada flame shot yang memang sudah dikeluarkan oleh kayaknya ini ke arah mana tadi flame shotnya? Siapa yang menjadi targetnya? Iya. Kadera dengan Bruno. Coba lihat bolanya sudah berapi-api. Memang kalau kena ke arah satu player lawan, efek slow-nya, kritikalnya, semua bertumpuk di situ. Iya, wow. Ini udah bukan bola futsal lagi, tapi lihat Falah kali ini dalam ancaman dan first blood tercipta di tangan seorang Jana QT. Falah harus hilang dari Bigetron Alpha. Wow. Wow. Oke, ada Jet Kundo tadi yang juga memberhentikan pergerakan dari Falah, di mana dirinya juga terkena efek dari knock up. Mau nggak mau, Om? Iya dan juga di belakangnya kan masih ada Valentina yang langsung nyusul juga. Yap. Dengan damage yang bisa diberikan dan ini kehadiran Natalia yang pasti akan sangat-sangat mengganggu sekali Pak Bolo. Waduh, dipaksakan sepertinya satu hit terakhir. Tidak, ditahan terlebih dahulu dan Kadera pun harus memperhitungkan bagaimana penggunaan dari mananya karena akan sangat-sangat boros sekali untuk di awal seperti ini. Bagi Bruno. Ya harus bisa hemat juga ya volley shot. Yang memang stacknya ini harus bisa diambil. Itu nice flame shot sih dapat dia. Dapat gold crab-nya loh. Wow, itu ya sebuah blind shot-nya. Tapi lihat kali ini dengan adanya Wave Dragon connect menuju ke arah seorang Jana QT-nya dan bahkan bakal untuk mundur aja terlebih dahulu. Tapi double jab tadi memukul mundur pergerakan seorang Jana QT. Tapi Falah dalam ancaman kali ini satu hit terakhir lagi. Gak bisa lagi untuk bertahan dan Luke berhasil untuk mengeksekusinya. Wow, Jana Kitty dengan SP sedikit seperti itu masih tetap berani berada di dalam area turtle bersama dengan rekan-rekannya pula. Turtle-nya menjadi milik mereka, bisa orang numpang lewat tadi dan turtle menjadi milik
dari Geek. Wah ini Geek Fam kembali untuk owning ya. Dari early-nya 2 poin eliminasi, 500 network yang terselisihkan juga. Dan pergerakan dari Baloiski ini cukup mengganggu ya. Dan dari Emblem Om Bawa. Ya masih dengan Demon Slayer juga untuk kedua jungler kita yang sekarang. Tapi tidak pulang. Efek dari tidak pulang. Yap, efek dari tidak pulang. Belum lagi ada perbedaan dari DPS yang bisa dihasilkan oleh Pakito ataupun dari Chow itu sendiri. Abyssal Row-nya hampir kena karena Poloiski. Gak punya mana lagi. Ditabrak kah? Ketahuan posisinya. Poloiski berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi Max yang mencoba untuk langsung bisa mengejar dan berhasil mendapatkan pula karena satu roper utama yang dimiliki oleh pemain dari Kickpop. Elzura langsung aja dengan aim yang dia punya. Dia pun merubah dirinya menjadi Baxia. Waduh, wow tapi lihat ya top lane, pokingan demi pokingan tapi flicker dan menekan memori, memberikan memori buruk kepada seorang Kadera di mana dia harus tumbang untuk pertama kalinya di arah atas. Oke. Ya, nah itu nice flicker, nice shot juga untuk Marky ya tadi. Dan langsung imbang lagi. 50-50 lagi Untuk setelah membuat ya, jadinya untuk membuat 8 yardnya tadi aktif dan berhasil. Tonepat Memoria sudah masuk. Jana Kitty melakukan farmingan terlebih dahulu. Terlihat Ripo dan Max. Baloiski harus mundur dulu. Ada KYY. Trapnya ditaruh, disembunyikan untuk membuka map siapa nantinya akan lewat di area tersebut. Ini romer pick off nih, balas romer pick off ya. Tapi Abyssal Row sudah terlihat juga membuka area rumputan. Belum ada siapa-siapa, belum ada informasi yang disampaikan juga pastinya. Tapi bakal coba untuk clearing kembali dari seorang Marky. Dan bahkan Ki nggak bergerak dari arah atas sih. Di BBC terus menerus. Tapi lihat, satu part Pogba berhasil untuk dicuri di tangan seorang Jana Cutie. Ya. Itu terang-terangan dan tepat berada di depan Max, Om. Iya sih. Dari apa boleh buat juga memang mungkin kalau langsung diterobos sama Max dan dia bisa di-engage juga secara tiba-tiba oleh Geek Fam sendiri. Bottom lane-nya masih cukup damai karena Ripo-nya juga cukup stabil ya untuk clear lane. Tinggal ini duel di objektif yaitu di Turtle. Oke, mereka tahu akankah retributionnya Wave Dragon langsung dikeluarkan. Siapa yang akan mendapatkan Turtle tersebut? Tapi Max dan juga mereka plus mendapatkan pula ke arah Max. Tapi Saloro dilemparkan terkena pula kali ini langsung aja ke arah Kadera. Kadera masih ada flicker dan dia lompat ke bagian belakang. Memberikan langsung Wave Dragon wall-nya. Tapi Ripo mengejar langsung dengan satu hitnya. Ditumbukin begitu saja. Poloiski tepat berada di depan dari Ripo. Satu hitnya tidak kena. Tapi Poloiski berusaha untuk kabur namun dikejar oleh 3 orang sekaligus. Ditabrak pula. Abyssal Row masih bisa digocek. Ada smoke bomb yang dia punya sedikit memberikan efek imun. Dan itu pun masih bisa membuat dirinya menggocek pergerakan Ripo. 4 member hilang. Begitupun dengan area turtle yang didapatkan dari Bigetron Alpha membuat dari gold swingnya sekarang bergerak menuju ke angka 2000 Omawa. Ya ini gold yang sangat-sangat cepat sekali ya di mana Baloiski diberikan tugas yang berat banget untuk bisa ngedefend dan itu gak bisa. Ada mau Arrow, balikin ya? ada Pakito. Susah banget untuk bisa mendekat. Bahkan dia nggak punya full HP juga. Mau ngebalikin keadaan itu hal yang cukup riskan dan bahkan 2 member dari Bigetron Alpha berhasil untuk menumbangkan Baloiski. Iya, tapi setidaknya turunnya belum hilang. Itu defense yang bagus juga tadi. ya. Dan ini dia untuk item build ini Rapid Boots. Ini untuk Baloiski bakal mengarah ke Heptasis sebentar lagi. Sedangkan untuk Bigetron Alpha, Falah sudah punya concentrated energy. Bakal jauh lebih sustain dengan tambahan HP 700 dan juga dengan lifesteal yang bisa didapatkan. Yap, Falah mendapatkan gangguan di area mid tapi masih sustain pula dirinya. Coba lihat Max di bagian bawah langsung aja memutar, dia ngeflank sejauh itu memberikan aksi tabrakannya. Langsung aja dengan ada satu lagi Tonepat Memory berhasil mendapatkan pula ke arah Esmeralda. Pertempuran yang terjadi tepat berada di depan Otatar yang dimiliki oleh pemain dari Kipap. Dan mereka mendapatkan pula lagi ke arah dari Jana Kitty. Baloiski masuk, Baloiski mencoba untuk memberikan damage tambahan tapi tidak berhasil. Abyssal Row dikeluarkan kembali menabrakkan dirinya ke arah Baloiski dan udah ada serangan lagi yang dibangun oleh KYY. Mereka semua menguasai area bawah dari Geek Fam itu sendiri. Kenapa Geek Fam? Aku lihat kayak menyerahkan, menghantarkan nyawanya satu persatu. Masuknya satu persatu ke arah bawah. Mengingat, lihat dari Bigetron Alpha, mereka masih stick together dengan 4 member. Ya, Dan akhirnya pick up satu persatu. Bigetron mereka punya ini sih, punya mendasar di mana mereka udah unggul item, jadi mereka bisa langsung nabrak juga. Sedangkan Max tadi pinternya adalah dia muter tadi. Dia muter lagi 2 kali loh bahkan untuk bisa mendapatkan sisi belakang dari Geek Fam. Wah, Way of Dragon-nya berhasil mendapatkan pula ke arah Max. Tapi Jana Kitty again and again. Ada 4 poin dead yang udah di dalam tubuhnya loh. Wow. Ini memang balik lagi target operasinya jangan Max sih. Ini kalau ditendang dia bisa dibalikin karena lihat follow up damage dari Bigetron Alpha. Ini cukup sakit banget loh dengan 4.800 network yang terselisihkan. Dan bahkan di sini ada Falah dan juga Ki yang punya crowd control sangat besar.
Iya, wajib diwaspadai. tapi setidaknya sebenarnya dari game levelnya nggak terlalu jauh ya. Waduh, shutdownnya bagus banget dan ada celengan pecah tapi tahun depan memori dengan stack seperti itu pastinya belum ada rasa yang begitu berarti. Tertangkap Elzuranya harus mundur Max ya langsung saja menabrakkan diri. Flicker dikeluarkan tapi untuk Kadera akankah dengan Wave of the Wall-nya akan langsung dikeluarkan guna untuk bisa memberikan damage selanjutan tapi apalah daya di saat ultimate-nya pun belum bisa digunakan. Oh, tapi ada yang diam-diam menghancurkan satu outer turret di arah bottom lane, yaitu seorang Ripo dengan Pakitonya. Luke coba untuk membersihkan area bottom lane-nya. Mengingat Ripo kali ini gak beranjak dari arah bawah. Ya, Ripo akan menjadi salah satu titik tumpu untuk Bigetron Alpha ya. Dia bisa kasih damage, dia punya efek CC juga dengan knockout strike-nya. Dan ini Bigetron Alpha mereka udah mulai kumpul, mereka sudah mulai ngajak untuk melakukan team fight karena item mereka kan udah jadi. Kumpul 5 aja dan efek CC-nya kan masih ada dari tahun depan memori. Iya, dan juga dari pastinya Falah ya dengan Iya. enhance chain-nya ya. Dan itu yang disenangi juga pasti dari Bigetron Alpha. War rapet nempel semua. At least dari Abyssal Arrow-nya pasti bakal kena salah satu. Iya, tapi war rapatnya harus bisa hati-hati ya karena ya kalau memang Kadera jadi itemnya kumpul tengah juga ini nih Wave of the Wall-nya yang bakal ngebuyarin semua. Mantul. Itu dia mantul-mantul dari Wave of the Wall ini memang harus on point sekali. Tahun depan memori tadi sepertinya dikeluarkan. Oke. Hanya saja Jana Kitty akankah mereka semua pemain dari Geek akan mengarah langsung ke area dari Lon ataukah akan melakukan sebuah pick up tapi Ripo masih bisa bertahan. Wave of the Wall dia udah langsung memberikan sedikit shock terapi tadi tapi Elzura harus mundur terlebih dahulu dan flicker kembali. Tahun depan memori again and again Marky mendapatkan 1 poin kill. Sakit banget ya, dan ini sebuah wise choice juga untuk Bigetron di mana melihat Ripo-nya sekarat, mereka langsung ngereset ke arah Lord-nya dan coba untuk backup dan bahkan Ripo-nya nggak tumbang dan masih ngasih space juga tumbangnya Elzura menjadi kesempatan emas untuk Bigetron Alpha mengeksecure ke arah Lord-nya tanpa adanya kontes sama sekali. Waduh Baloiski. What are you doing? Dan dirinya pun menghilang sendirian tanpa adanya sebuah bantuan. Tapi Luke kali ini langsung aja berlari ke area mid di mana untuk Jana Kitty-nya mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Dia lompat ke bagian depan. Jana Kitty langsung menghilang. Markinya di bagian belakang begitu free siap untuk melakukan tahun depan memori tapi ditahan terlebih dahulu. Wow. Positioning yang baik banget juga ya. Marky langsung bergerak mundur memberikan damage tambahan dan membuat dari Geek Fam kali ini harus mundur terlebih dahulu. Inner turret dari bottom lane masih coba untuk di defense oleh seorang Kaderanya dan Lord yang kali ini berjalan di arah bawah akan menjadi pressure tambahan mengingat Janek Cutie yang sesaat lagi akan muncul. Ini cukup sulit untuk bisa nge-pick off ya. Ya, Ki juga udah punya glowing one ya sekarang. Belum lagi dia kan selalu roam, dia juga pakai flame shot. Jadi bener ngejar untuk mendapatkan satu buah burst damage. Waduh, kena lagi tuh Jana Kitty di belakang tuh padahal baru keluar tuh dari pekarangan rumahnya. Tapi mau nggak mau harus nunggu lagi mereka kehabisan dari area defensifnya. Sementara untuk Bigetron Alpha tidak ada satu auto turret pun yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Geek Fam. Yes, dan juga tadi ada satu manajemen wave minion yang cukup baik ya di mana Ripo menjalankan ke arah atas tapi bakal coba untuk dipancing-pancing Max-nya. Satu habis Oro masih cukup bisa terhindar tapi lihat Lord-nya udah berjalan di arah bottom lane. Base turret-nya bakal menjadi target operasi tapi masih ada wave minion yang berjalan juga. Ada seorang connect kepada seorang Kadera kali dituju dengan change-nya. Connect kedua orang sekaligus dan kali ini Luke-nya yang harus tumbang dan merelakan base turret dari bottom lane hancur. Wah. Sementara itu coba lihat Ripo-nya. Ripo berfokus untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang ketiga kali ini. Tapi Elzura harus mundur sedikit ke bagian belakang dan Kadera udah kembali hadir. Mereka kehabisan wave minion tapi sepertinya menunggu ke arah wave selanjutnya. Elzura ingin maju hampir saja bisa arrow-nya terkena pula ke arah Kadera tapi mundur sedikit. Wave minion udah mulai masuk. Akankah mereka bisa mempertahankan kemenangan yang sudah mereka dapat di game yang kedua tadi? Wow, tapi lihat Elzura-nya down kali ini dan base-nya terexpose menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha. 2 poin yang di-secure berhasil menambahkan poin untuk Bigetron untuk melangsak naik. Udah terima kasih Hengki ya. Yang memang tadi sudah memberikan pesan-pesannya. Dan semangat Ayo tetap jualan. support ya, jangan didengarkan itu yang jadu-jadu. Oke deh, kalau begitu itemnya nih Om. Oke. 11 menit 50 detik ya. semakin cepat gamenya. Makin cepat ya. Game time-nya tambah turun ke bawah sih. Iya. Tapi ya ini balik lagi Bigetron Alpha yang kita tunggu identitasnya untuk bermain di late game. Gak ada late game. Apa itu late game? Turret 7, Lord 1 dan ini objective wise dipegang oleh Bigetron Alpha juga. Dimana di early game-nya mereka punya Selina dan Ki dengan Selinanya juga cukup
cukup menawan dengan Clock of Destiny first item dan juga ada Glowing One untuk second item. Jadi agak sedikit berbeda. Dengan adanya Glowing One menambahkan lagi efek burn yang bisa didapatkan dari Magic Worship. Dan juga dia tidak bisa langsung nge-burst sebenarnya. Karena biasa kita tahu Lightning Tranchant ada teman dari COD, Clock of Destiny. Ya. Dan juga dari Geek Fam-nya Kadira dari Bruno ini ternyata terkena pressure yang demikian dalam. Dari item gap-nya juga jauh banget. 2 item versus dengan 3 item. Dan Marky dia cukup respect. Ini selalu, gue suka banget dengan Marky. Dia respect dengan itemnya, lihat build ke defense buat si Marky. Ada Brute Force, ada juga Dreadnought Armor. Dan post game kita Rizky oleh Livin by Mandiri ini akan diamankan oleh Marky kah atau ada yang berbeda lagi? Masih untuk Marky bersama dengan The Carry juga dari Marky. Tapi Rizky-nya ini beda dengan Kadira. Kadira tadi hampir di angka 3 digit. Sandbag-nya Jonah Cutie dan Forgotten One Vala 4 dan juga 18. Dan 4 ini semuanya ada atas sumbangsih dari Baloyski. Tapi kita tahu Baloyski sulit untuk bisa masuk ke baris belakang karena ada trap yang selalu secara terus-menerus diletakkan oleh Ki, dan itu membuat Baloy kalau dia cek di sana akan ke reveal dari sisi positioningnya. Dan juga masih ada Vala, masih ada Ripo yang tampil agresif banget, belum lagi Max yang juga bisa mengcover teman-teman yang lain dengan Baxia dia. Jadi garis depannya mereka punya tengah dan juga di belakang. MVP by Samsung Galaxy A Series. Ini dia MVP kita. Saya penasaran sih. Selena loh. Selena dari Ki dengan Magic Worship-nya dia, dengan spellnya juga tadi ada Flame Shot di sana ya. Tapi ya unik sih, itemnya memang cukup berbeda. Di Shoes untuk itemnya Clock of Destiny, tapi bukan Lightning Tranchant tapi ke Glowing One ya, karena Glowing One juga masih nambahin movement speed sedikit dengan ada tambahan HP juga. Oke.